Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Erlangga dari kelas SE 4502. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan apa yang saya resume dari mata kuliah WGTIK di minggu ketiga, minggu kemarin. Dan di sini materinya adalah Scrum Master. Untuk kontennya yaitu ada pengertian, prinsip utama dari Scrum, elemen dari Scrum termasuk accountabilities, event, dan artifact, manfaat Scrum, project challenge, serta kesimpulan. Pengertian. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang terfokus pada kolaborasi dan iterasi. Proyek dikerjakan dalam sprint pendek, biasanya 1 hingga 4 minggu. Setiap sprint dimulai dengan perencanaan dan berakhir dengan hasil yang dapat digunakan. Peran utama termasuk product owner, scrum master, dan tim pengembangan. Scrum mendorong transparansi, inspeksi, dan adaptasi terus-menerus melalui pertemuan reguler seperti daily stand-up, sprint planning, sprint review, dan sprint retrospektif. Ini membantu tim menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Prinsip utama dari Scrum yaitu yang pertama ada transparansi. Semua informasi penting tentang proyek harus terbuka dan jelas bagi semua anggota tim. Yang kedua ada inspeksi. Proses dan kemajuan proyek harus secara teratur diperiksa agar masalah dapat diidentifikasi lebih awal. Yang ketiga ada adaptasi. Tim harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama pengembangan produk, baik dalam hal kebutuhan pelanggan maupun perubahan pasar. Yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi yang kuat dan efektif antara anggota tim termasuk product owner, scrum master, dan tim pengembangan sangat ditekankan. Yang kelima ada iterasi. Pengembangan produk dilakukan melalui serangkaian iterasi pendek yang disebut sprint dengan fokus pada pengiriman hasil yang bernilai secara teratur. Peningkatan berlanjut. Tim diharapkan untuk terus meningkatkan proses dan hasil mereka melalui evaluasi dan pembelajaran dari setiap sprint. Yang terakhir, ada fokus pada nilai. Prioritas utama adalah memberi nilai bisnis yang maksimal kepada pelanggan dengan memprioritaskan fitur-fitur yang paling penting dan bernilai. Elemen dari Scrum. Untuk accountabilities ada 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, serta developer atau tim pembuat dari aplikasi, tim pengembangan. Dari events, yang pertama ada the sprint container, yang kedua ada sprint planning, yang ketiga ada daily scrum, yang keempat ada sprint review, dan yang terakhir ada sprint retrospektif. Untuk artifact ada 3, yaitu product backlog, sprint backlog, dan increment. Event, periode waktu tetap yang biasanya berlangsung 1 hingga 4 minggu di mana tim menghasilkan sebuah increment dari produk yang siap rilis. Sprint bertindak sebagai kontainer untuk semua kegiatan terkait pengembangan produk. Untuk sprint planning, pertemuan di awal setiap sprint di mana tim Scrum merencanakan pengerjaan yang akan dilakukan selama sprint tersebut, tujuannya adalah untuk membuat sprint backlog. Daily Scrum, pertemuan harian selama sprint di mana tim Scrum berbagi informasi tentang kemajuan pekerjaan, mencatat hambatan yang mungkin dihadapi, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Sprint Review, pertemuan yang diadakan pada akhir setiap sprint di mana tim Scrum memperlihatkan increment produk yang telah selesai pada pemangku kepentingan dan mendapatkan umpan balik dari mereka. Sprint Review membantu tim untuk mengevaluasi hasil kerja mereka dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada sprint retrospektif, pertemuan yang diadakan setelah sprint review di mana tim Scrum merefleksikan proses pengembangan mereka selama sprint yang telah berlalu.
Mereka mengidentifikasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan membuat rencana perbaikan untuk sprint berikutnya. Untuk artifak, ada tiga, yaitu product backlog, rencana dari produk yang Anda hasilkan dalam jangka panjang. Sprint backlog, dalam sprint backlog, kami menempatkan fokus pada apa yang kami kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk increment adalah tahap di mana kami menyelesaikan setiap iterasi atau sprint. Setelah menyelesaikan tahap ini, kita melakukan analisis untuk membuktikan kebenaran teori kita dan kemudian menyelesaikan pembuatan prototipe. Manfaat dari Scrum. Scrum memberikan manfaat melalui responsivitas terhadap perubahan, peningkatan kualitas produk, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, penghematan waktu dan biaya, kolaborasi efektif antar tim, peningkatan keterlibatan tim, dan pemantauan serta pembaruan proyek yang terus-menerus. Dengan iterasi pendek, komunikasi yang terbuka, dan fokus pada hasil yang bernilai, Scrum memfasilitasi pengembangan produk yang lebih efisien, adaptif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Project challenge-nya, pendekatan manajemen proyek yang menggunakan metode tradisional cenderung memprioritaskan pembuatan dokumentasi yang memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan. Dokumen yang penting dalam metode manajemen proyek tradisional termasuk dokumen persyaratan bisnis atau Business Requirement Document (BRD), dokumen spesifikasi fungsional, Functional Specification Document (FSD), dan dokumen spesifikasi teknis atau Technical Specification Document (TSD). Proses pengembangan dan penyusunan dokumen-dokumen ini dapat memakan waktu yang signifikan sebelum proyek benar-benar dimulai. Kesimpulannya adalah Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang terfokus pada kolaborasi tim, iterasi pendek, responsi terhadap perubahan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi transparansi, inspeksi, adaptasi, kolaborasi, iterasi, peningkatan terus-menerus, dan fokus pada nilai. Dengan menerapkan Scrum, tim dapat memperoleh manfaat-manfaat seperti peningkatan kualitas produk, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, penghematan waktu dan biaya, kolaborasi yang efektif, peningkatan keterlibatan tim, serta pemantauan dan pembaruan proyek yang terus-menerus. Ini memungkinkan pengembangan produk yang lebih efisien, adaptif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.